Pernah nggak sih kalian ngerasa dunia yang kita tinggali sekarang ini rasanya makin suffocating? Bukan cuma sesak karena macetnya jalanan, tapi sesak di kepala. Kita dipaksa dengerin ribuan suara setiap hari. Dari notifikasi yang nonstop, tuntutan kerjaan yang borderless, sampai keharusan buat dapetin validasi di medsos. Tanpa kita sadar, jiwa kita lagi ngalamin yang namanya system failure, atau kegagalan sistem. Kita dipaksa lari, tapi lupa tujuannya kemana. Alhasil, burnout berjamaah. Jauh sebelum era digital ini bikin kita pusing, sejarah sebenarnya udah nyiapin laboratorium sunyi buat kita balik nemuin jati diri. Tempat-tempat yang nggak punya sinyal, tapi punya koneksi paling kuat ke langit. Selamat datang dilihat lagi, karena selalu ada sisi lain yang tersembunyi. Yuk kita mulai perjalanan ini, kita masuk bentar ke dalam gua. Gua Hero, the ultimate reset button. Pernah dengar soal The Great Reset 2030? Rencana besar dunia buat menata ulang ekonomi dan teknologi. Ternyata, sejarah udah ngasih kita bocoran. Kekacauan sistemik gak akan pernah bisa ngedikte jiwa yang udah nemuin kompas kebenarannya sendiri. Sebelum para elit dunia mencet tombol reset buat cara kita belanja atau kerja, kita butuh tombol reset buat cara kita berpikir. Inilah yang dilakuin Muhammad 14 abad lalu. Mekah waktu itu lagi jadi sistem operasi yang korup. Ketidakadilan sosial merajalela, yang kuat nindas yang lemah, dan nilai-nilai kemanusiaan keganti sama penyembahan materi atau berhala. Muhammad ngerasa ada yang salah, tapi beliau sadar, beliau nggak bakal dapat jawaban kalau tetap berada di dalam sistem yang rusak. So, beliau milih buat unplugging, mencabut kabel diri dari dunia luar. Beliau naik ke atas, ke Gua Hero. Bayangin, tempatnya sempit banget. Cuma muat satu orang, gak ada dekorasi, gak ada kenyamanan. Tapi kerennya, mulut gua ini langsung menghadap ke ufuk langit. Dan dari Gua Hero, Muhammad bisa ngelihat lebih jelas keseluruhan kota Mekah. Di sini beliau ngelakuin eksperimen besar buat jiwanya, mengosongkan diri dari semua dogma dan tradisi zaman yang udah gak masuk akal. Gua Hero adalah laboratorium pertama untuk ngatur ulang nalar, hati, dan visi Muhammad. Disinilah the ultimate reset button itu ditekan. Saat perintah Iqra turun, itu adalah momen rekalibrasi identitas. Dari seorang pedagang jujur, jadi pembawa pesan Tuhan. Dari yang cuma ngurusin pasar, jadi punya visi buat nyelamatin umat manusia. Nah, kita juga butuh Gua Hero kita masing-masing. Sebuah ruang di mana kita berani matiin semua notifikasi, berhenti jadi apa yang dunia inginkan, dan mulai bertanya, siapa aku sebenarnya di hadapan pencipta? Gua Hero adalah sebuah ruang tempat persiapan. Di dunia nggak pernah berhenti bicara, kesunyian adalah power. Kita butuh momen buat offline. Mungkin cuma 15 menit tanpa HP sebelum tidur, merenungi ciptaannya, membaca buku, atau menikmati lamanya sujud dan khusyuknya ibadah. Kita butuh mengosongkan bejana pikiran kita, yang udah kepenuhan sama distorsi informasi, supaya bisa diisi sama frekuensi nilai-nilai yang lebih tinggi. Gua Thur, The Art of Strategic Patience. Setelah kita berhasil nekan tombol reset di Hero, jangan bayangin dunia tiba-tiba jadi ramah, atau karpet merah langsung digelar buat kita. Justru sebaliknya. Biasanya, saat visi kita mulai beda sama dogma atau standar masyarakat, siap-siap bakal dianggap ancaman sama musuh. Inilah yang dialami Muhammad SAW. Saat sistem lama di Mekah ngerasa posisi mereka terganggu, mereka nggak main-main. Mereka mutusin buat mematikan sang pembawa pesan. Nah, di titik paling kritis inilah, beliau ngasih kita pelajaran berkelas tentang ketahanan atau resilience lewat Gua Thur. Kalau Gua Hero itu ibarat laboratorium buat jiwa, maka Gua Thur adalah ruang kendali strategis. Di sini, Nabi SAW ngajarin
Kalau iman itu bukan berarti nekat tanpa perhitungan atau pasrah buta. Beliau justru ngelakuin apa yang dalam manajemen modern disebut sebagai risk mitigation, alias mitigasi resiko. Sebuah strategi untuk meminimalisir tingkat resiko. Beliau nggak langsung lari ke arah Madinah yang udah pasti bakal diprediksi sama musuh. Beliau justru milih bersembunyi di arah yang berlawanan. Beliau ngambil yang namanya strategic time out selama 3 hari 3 malam. Kenapa harus 3 hari? Karena beliau tahu banget psikologi manusia. Amarah musuh biasanya bakal mendingin setelah ngelewatin golden time 72 jam. Beliau milih buat membiarkan gangguan di luar sana lewat dulu, sebelum akhirnya lanjut melangkah. Ini pesan yang deep banget buat kita sekarang. Di dunia yang nuntut kita buat selalu tampil di depan atau selalu eksis, ada kalanya kita harus berani menghilang sejenak dari radar. Bukan buat nyerah, tapi buat membiarkan keadaan tenang dulu. Sementara kita lagi merajut kekuatan baru di bawah permukaan. Nah, keberhasilan strategi ini gak lepas dari manajemen SDM di bawah permukaan, yang mungkin jarang kita tahu. Seperti Abdullah bin Abu Bakar, yang dipercaya untuk mantau situasi Quraisy dari Mekah, dan ngasih info setiap petang ke Gua Thur. Terus ada Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, yang bertanggung jawab menyiapkan dan menyediakan makanan untuk Nabi SAW dan ayahnya. Dan yang terakhir, Amir bin Fuhairah. Jadi, selain menggembalakan kambing ke gua untuk persediaan susu, strategi ini juga untuk menghapus jejak kaki Abdullah dan Asma dengan menggiring ternaknya. Di tengah kesunyian Gua Thur, saat musuh tepat di atas kepala mereka, Nabi SAW berbisik pelan ke Abu Bakar, "Jangan bersedih, Allah bersama kita." Inilah puncak dari segala strategi, ngelakuin ikhtiar teknis sekuat tenaga sampai ke batas logika, terus nyerahin sisanya ke ketenangan spiritual. Jadi, strategic time out itu bukan sekedar ngumpet, tapi momen di mana kalkulasi manusia ketemu sama pertolongan Tuhan. Nah, di zaman yang serba instan dan nuntut kita serba cepat, Thur adalah pengingat pentingnya incubation period. Keajaiban kayak sarang laba-laba dan burung merpati yang mendadak ada di pintu gua, itu muncul justru pas kita berada dalam titik kepasrahan total, setelah kita maksimal dalam berikhtiar. Gua Uhud, The Recovery Suit. Tapi gimana nih kalau rencana kita tetap gagal? Kita udah reset di Gua Hiro, udah bikin strategi matang di Gua Thur, tapi pas di lapangan rencana kita hancur berantakan. Apakah kita harus nyerah? Sejarah ngebawa kita ke lereng Gunung Uhud. Tapi ini bukan tentang kejayaan ya. Ini tentang luka. Dalam perang Uhud, pasukan muslim mengalami situasi yang sangat traumatis. Ada duka syahidnya Hamzah radhiyallahu anhu, ada rasa bersalah karena ketidakpatuhan pasukan pemanah, dan ada luka fisik yang nyata. Nabi Muhammad SAW sendiri terluka parah. Gigi beliau patah dan pelindung kepala menusuk pipi beliau. Inilah recovery shoot kita. Gua Uhud ngajarin bahwa bahkan seorang pemimpin besar pun butuh tempat buat berdarah dan memulihkan diri. Di dunia yang hari ini terobsesi sama highlight reel, di mana kita dipaksa nunjukin kemenangan tanpa debu dan memoles luka agar terlihat estetik, Uhud ngingetin kita kalau luka adalah bagian dari proses. Nah, bicara soal berdarah-darah, di sudut bumi yang bernama Palestina, definisi luka ini udah naik kasta. Mereka nggak lagi bersembunyi di balik layar. Mereka adalah layar itu sendiri. Sebuah cermin besar yang memantulkan kembali wajah kemanusiaan kita yang udah mulai memudar. Dunia mungkin ngira mereka butuh dikasihanin, padahal kitalah yang butuh diselamatkan. Secara psikologis, manusia biasanya hancur karena kehilangan. Tapi, Palestina nunjukin anomali yang luar biasa.
post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma yang kolektif. Kehancuran fisik mereka justru jadi konstruksi spiritual bagi dunia. Mereka ngajarin kita kalau martabat nggak bisa diruntuhkan oleh rongsokan beton. Sama kayak Uhud, yang awalnya terasa kayak akhir dari segalanya, justru jadi titik balik psikologis. Luka itu adalah luka kehormatan, yang mempersiapkan mereka untuk penaklukan besar di masa depan. Palestina hari ini adalah Uhud yang berkepanjangan. Mereka sedang berada di fase penyaringan, buat ngebedain mana emas murni dan mana loyang. Di sini kita belajar, pemilik kemenangan sesungguhnya bukan mereka yang memegang senjata, melainkan mereka yang memegang prinsip. Di Gua Uhud, Nabi nggak sendirian. Ada Fatimah putri beliau yang ngebantu ngebatin luka, dan sahabat yang ngejaga di pintu gua. Ini ngingetin kita kalau kita butuh support system, atau lingkungan aman yang ngebantu ngebasuh luka. Karena luka di jalan kebenaran itu nggak akan pernah sia-sia. Gua Al-Kahfi, The Faith Shield. Nah, sampai kita di pemberhentian terakhir. Ada masanya dalam hidup, atau mungkin dalam sebuah peradaban, pas kita ngerasa sistem di luar sana tuh udah terlalu rusak buat dibenahi, saat itulah kita butuh the sanctuary, atau ruang perlindungan, yang kita kenal sebagai Gua Al-Kahfi. Biar kita nggak salah paham, kita kenalan dulu yuk sebentar sama mereka. Mereka itu 6 pemuda dari kalangan elit, anak-anak bangsawan di zaman Raja Dikianius. Bayangin deh, mereka punya segalanya, harta, jabatan, privilege, pokoknya masa depan mereka tuh cerah banget. Ditambah 1 pemuda penggembala kambing dan seekor anjingnya yang ikut mereka. Jadi, totalnya 7 pemuda dan seekor anjing. Tapi, mereka milih buat ninggalin itu semua. Kenapa? Karena mereka nggak mau jual jiwanya. Mereka nolak tunduk sama sistem yang zolim, dan nolak buat ikut-ikutan nyembah sesuatu yang mereka tahu itu salah. Jadi, mereka bukan pengecut yang lari karena takut ya, tapi mereka itu para idealis. Mereka sadar, kalau mau nyelamatin api idealisme, mereka harus bawa api itu ke tempat yang gak bakal mati ditiup angin fitnah. Akhirnya Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Ini yang disebut sebagai selective isolation, atau semacam hibernasi spiritual. Allah seolah-olah menghentikan waktu buat mereka, biar iman mereka gak ikut busuk bareng zamannya. Terus, apa hubungannya sama kita yang hidup di era digital ini? Jujur aja, kita sekarang lagi dikepung sama yang namanya fitnah, alias distorsi realitas. Sebuah kondisi di mana yang benar terlihat salah dan yang salah terlihat benar, dan keburukan dianggap normal. Makanya, kalau kita baca Al-Kahfi tiap Jumat, itu bukan sekedar ritual, karena kita lagi sensing frekuensi, atau nyinkronin frekuensi. Tiap minggu kita masuk sebentar ke dalam gua perlindungan. Al-Kahfi itu kayak filter buat nalar kita, biar kita nggak gampang kemakan narasi palsu yang pengen ngontrol cara kita mikir. Kadang, di dunia yang udah kehilangan kompas, berani buat tetap megang kebenaran itu adalah perjuangan. Al-Kahfi ngajarin kita kalau relevan di mata Tuhan, berarti harus punya nyali juga buat jadi nggak relevan di mata manusia. Ini adalah benteng terakhir kita untuk nyelamatin diri dari fitnah akhir zaman. Oke, so teman-teman, 4 gua, 4 protokol. Kita butuh gua hero buat ngeriset nalar kita. Kita butuh gua Sur untuk susun strategi. Kita butuh gua Uhud untuk memulihkan luka kita. Dan kita butuh gua Al-Kahfi untuk menjaga keimanan kita. Dunia mungkin sibuk dengan great resetnya mereka, tapi kita punya pencipta yang ngelindungin kita dari busuknya zaman. Karena peradaban nggak dibangun sama mereka yang suaranya paling keras, tapi oleh mereka yang paling tenang sujudnya di dalam sunyi.